Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada 3 mahasiswa yang tewas tenggelam terseret ombak pantai Kluwi, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sempat dievakuasi wisatawan asing yang tengah berselancar, tapi nyawa mereka tidak tertolong. Para korban diduga tidak bisa berenang. Alhamdulillah tertolong. Sejumlah wisatawan ini tengah berupaya menyelamatkan 3 mahasiswa yang terseret ombak dan arus pantai Kluwi, Lombok Utara. Sebelumnya 3 korban bersama sejumlah rekannya menggelar acara keakraban mahasiswa baru di pantai tersebut. Saat berenang pada Minggu sore, salah satu korban terseret ombak. Berniat membantu, 2 mahasiswa lain segera menuju korban tanpa menggunakan alat keselamatan. Namun diduga karena ketiganya tidak mahir berenang, mereka akhirnya terseret arus. Sejumlah wisatawan yang sedang berselancar sempat mengevakuasi para korban ke tepian dan memberikan pertolongan pertama. Namun 1 orang dinyatakan tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya meninggal dalam perjalanan ke puskesmas. Kabar kematian diterima pihak keluarga dengan duka mendalam. Mereka berharap pengamanan tempat wisata lebih ditingkatkan untuk menghindari musibah berulang. Berharap kepada semua aparat stakeholder yang ada untuk kemudian menjaga tempat-tempat wisata supaya jangan sampai para pengunjung itu kemudian terlalu bebas tempat untuk mandi dan seterusnya. Pemakaman para korban dilakukan Senin pagi oleh pihak keluarga di kampung halaman masing-masing. Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hendaknya berita ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa yang belum pandai berenang agar selalu berhati-hati saat berenang, apalagi berenangnya di pantai. Ustaz, ini kan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, kebakaran, dan tenggelam, maka ia termasuk mati dalam keadaan syahid. Ini gimana nih Ustaz penjelasannya? Baik, Mbak Sila, Mbak Ladrab, saya sekarang sudah bergerak dari kebun kurma nih menuju Jabal Uhud. Saya sekarang ada di bis bersama dengan jamaah Al-Malik. Masya Allah. Selanjutnya hadis tadi memang adalah merupakan hadis yang sahih. Nabi SAW pernah ditanya tentang siapakah orang yang syahid. Para sahabat menjawab, yang syahid itu adalah orang yang meninggal di jalan Allah. Kata Nabi, kalau yang meninggal di jalan Allah saja yang disebut sebagai orang yang mati syahid, kalau gitu syahid itu jumlahnya sedikit gitu ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang namanya mati syahid itu salah satunya adalah al-mabtun, orang yang sakit perut. Wafat dalam sakit perut juga disebut sebagai meninggal syahid. Al-gharik, orang yang tenggelam, meninggal tenggelam. Seperti dulu para TNI Angkatan Laut kita yang menjaga laut karena mempertahankan negara kita, mereka juga termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Juga orang yang tertimpa reruntuhan, dia sedang bekerja misalnya, itu juga orang yang wafat syahid. Ya, walaupun demikian, kita selalu berusaha untuk selalu melindungi diri atau menjaga. Ya, kita juga nggak boleh, nggak apa-apalah kita berenang asal-asalan, nanti kalau kita meninggal juga meninggalnya syahid. Ya, itu juga nggak boleh. Karena kita harus hifdzun nafsi, menjaga jiwa kita, ya, mensyukuri tubuh, nikmat hidup, nikmat umur, ya, dengan menjaga tubuh kita dan menjaga dari hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dianggap mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memang jelas hadis ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal tenggelam itu insya Allah meninggal syahid. Karena ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Ya Ustaz, tapi kalau untuk proses pekuburan jika ada orang yang terkena musibah meninggal karena tenggelam, itu apakah proses pekuburannya sama saja seperti
yang lain gitu Ustaz, atau memang dalam keadaan dia menggunakan baju itu langsung boleh dikuburin atau gimana Ustaz? Ya, ini luar biasa nih. Pas kebetulan setelah ini saya akan berziarah ke makam syuhada Uhud gitu ya. Kalau makam syuhada Uhud ini syahidnya, waduh, syahid dunia akhirat ini ya. Karena mereka meninggalnya karena perjuangan di jalan Allah. Memang mereka dikubur itu dengan pakaiannya langsung ya, tanpa diganti dengan kain kafan. Ini menjadi syahid pakaian mereka. Ya, dan bahkan itu di dalam kitab Mausu' atau Qasasis Salaf itu yang di daerah Uhud itu, setelah 1400 tahun pun mereka dikubur di sana, itu jasadnya masih utuh ya, saat dibongkar dan dipindahkan. Masya Allah. Nah, tapi kalau syahid karena melahirkan ibu-ibu misalnya, atau karena tenggelam, dia tetap dimandikan, dikait kafani, dan kemudian dikuburkan seperti orang yang meninggal seperti biasa. Oke, baik. Terjawab sudah nih Ustaz pertanyaan saya. Baik, kita ke